Cek, cek. Suara saya kedengaran nggak, teman-teman? Kedengaran dong, pastinya. Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran dong, pastinya. Ada noise nggak, teman-teman? Noise. Ada noise nggak, teman-teman? Noise. Masih. Masih noise. Masih noise. Tes, cek, cek, masih ya. Adakah di sana? Cek, masih ya. Kalau kayak gini masih noise. Masih noise. Kayak gini masih noise. Kalau kayak gini cek sound. Cek sound. Masih. Suaranya juga kecil. Kalau kayak gini masih. Gini teman-teman masih kecil. Tes mic ci mic ci sha cing mai cing nyong cing masih masih teman-teman. Enggak lagi kan? Enggak dong, please jangan bilang masih. Masih ya. Oke lah kalau begitu. Tunggu teman-teman, tunggu ya, sabar ya. Aku telepon dulu ya, sabar.
Masih ada noise kan teman-teman? Ribet kali nih, gimana ini cerita ini? Kalau tidak di ini tidak bisa, kemudian kalau tidak bisa di cas ini nggak bunyi lagi kan? Nah, bunyi dia kan? Nah, gimana rasanya tuh? Ribet kali pun, cik. Udah bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan kita seluruhnya, bahkan menciptakan makhluk sembahan-sembahan di luar Islam. Dan juga salam serta taslim kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dinul Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan, antara pencipta dengan ciptaan. Baik teman-teman sekalian, sore ini kita undang teman-teman kita non muslim untuk naik ke sini ya, membahas tentang tema kita ini. Semoga apa yang kita lakoni siang ini, sore ini, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah bagi kita semua, sehingga kelak kita bisa masuk ke dalam surga bersama-sama dengan keluarga, dengan orang-orang yang kita cintai. Ya teman-teman, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita harapkan bisa menjadi teman kita kelak di jannah. Siapa mereka? Tentunya tak lain dan tak bukan adalah anak-anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, orang-orang dekat dalam hidup kita ini yang telah memberikan pengabdian kepada kita dengan baik. Teman-teman, saya persilahkan saudara non-muslim untuk minta kita di atas berdialog, berdiskusi dengan tema yang sudah disajikan. Silakan. Saudara Yonatan, silakan. Saudara Franz, silakan. Masya Allah, barakallah, bangsa. Subhanallah. Semangat terus, Jumat berkah teman-teman. Ini udah kita naikkan, ada 2, ada 3, tapi kok ini? Halo. Halo juga bang. Masih nyembah batu kau Juma? Nyembah batu zakar. Ya Juma. Nyembah batu Ka'bah zakar. itu sebelum Muhammad jadi nabi, siapa menyembah itu? Menyembah ya. Apa itu menyembah bang? Kami akan menyembah anak orang yang berjalan di atas Kau tahu air. arti pertanyaan saya? Iya. Tapi sebelum Anda menuduh, Anda buktikan dulu kalau kami nyembah batu, kan gitu bang. Silakan. 1, 2, 3. Buktikan kalau Allah Subhanahu wa taala itu batu. 1, 2, 3. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Tapi saya bisa membuktikan kalau Anda itu nyembah batu berdasarkan dalil. Gitu kawan. Tolong saudara Kristen jangan lampiaskan kebencian dan kemarahan kalian. Setelah kalian tahu kalau kalian ini adalah penggenapan dari angkatan jahat, jangan ngamuk-ngamuk gitu. Suaranya kecil ya. Halo, semangat siang. Semangat siang. Gimana 50 santri itu sama Kiai Juma? Coba dulu bahas itu. Iya, sama dengan pendeta-pendeta yang banyak. Bukan, gak pendeta kau juga kan ajaranmu itu, sama Kiai itu, ajaranmu kan? Enggak, di Islam dilarang berzina. Kalau di agamamu kan segala Tapi sesuatunya 50 boleh. 50 bidadari 1 berarti Yohanes 2 dia nomor menikmati, 1, berarti dia udah segala masuk surga. sesuatunya itu jangan berdosa, tapi kalau berdosa ada Yesus sebagai Bukan pendamai 50, dosa, kan gitu.
Iya kan? Kalau Gimana hanya itu Jumayat? bahasan-bahasan seperti itu, Gimana itu si Jumayat? Jumayat, apa itu? Jangan wah emosi, itu pondok pesantren itu santai, rileks, 50 perawan diambil. rileks, santai, rileks, rileks. Itu ajaran itu ya. Mau aku Ajaran. tunjukkan, mau aku tunjukkan YouTube bagaimana pendeta-pendeta kelakuannya pendeta-pendeta Ajaran itu mau. kan yang menyesatkan manusia Mau Jumayat nggak? Ya bukan. sudah, kita iklan dulu kalau begitu. Kita buka dulu Yang ya. sesatkan. Nah, kau itu belum tahu aja Anda kesehatan kelakuan genetikmu si pemuka-pemuka Jumayat. agamamu. Kita buka dulu teman-teman, kita iklan dulu kalau begitu. Sebelum ada yang naik dari Oten, Gimana? kita iklan dulu. Oke. Kalau nggak ada nggak berani buka Oke. masker. Baik. Kau jangan loncat-loncat kemana-mana ya, Dek. Kita dengarkan dulu. Jumayat penyesat. Pemirsa, pendeta yang mencabuli anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, Kamis siang diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya. Kabur dia teman-teman, kabur dia nggak mau mendengarkan berita hangat. Mantap bagi penghujat. Aku siapkan data biar kau dengarkan betapa indahnya menjadi seorang tokoh agama ini. Jadi jangan naik tantrum itu, nggak usah. Naik ke sini kita olah data, kita diskusi gitu ya. Kita olah data, kita diskusi. Gak usah khawatir. Kita akan menyajikan data sebagai pembuktian terkait siapa pewaris dosa. Kalau Islam pewaris dosa berarti Islam ke neraka. Kalau Kristen pewaris dosa berarti Kristen ke neraka. Sederhana kok itu. Jadi tidak perlu kita saling menghujat, menghina, menista di sini, nggak perlu. Oke. Ya, selamat sore. Gimana Sore, nih? Saudara Rudi. Silakan. Kalau Kristen silakan buka kamera, Bang. Kok takut diskusi? Diskusi kan pakai data. Buka kamera, Bang, sambil kita perlihatkan data. Silakan. Hah? Data aja kan cukup kan? Kenapa harus pakai kamera? Kasih lihat muka. Memang begitu Ya, syaratnya di kamu sini, aja Bang. ya ketika dengan anak Jangan ini, Bang, jangan mental penjajah, Bang. Ya, jangan karena senior-senior kalian tadinya masuk ke Nusantara dengan cara meneror, menyebarkan rasa ketakutan, membuat ancaman, membuat kemudian penduduk Nusantara tercekam dengan keadaan yang dibuat. Ya, jangan, tidak bagus. Cukuplah sejarah masa lampau itu menjadi masa-masa kelam bagi sejarah agama kalian. Bahwa agama kalian itu masuk Nusantara melalui penekanan, ya, tindakan kekerasan. Jangan lagi Anda mengulang saat ini. Ini cuma diskusi doang. Kita minta Anda buka kamera supaya kita bisa lebih diskusi yang elegan gitu, untuk menghindari caci memaki kan gitu. Kalau Anda tidak mau mengikuti aturan komal kita, artinya kan ya kalian masih mau meneruskan karakter pendahulu-pendahulu kalian ketika baru mau menyebarkan agama kalian di Nusantara kan gitu, Bang. Santai aja, relax. Masuk, buka kamera, salam kenal. Kan banyak tuh teman-teman Kristen kita yang bisa jadi contoh. Datang ke sini, buka kamera kan gitu. Halo. Halo Abang. Halo. Ada onde-onde kah? Oke, silakan turun. Gampang kok itu diskusi. Kita diskusi aja, bawa data. Tidak usah kesurupan, gak usah ngamuk-ngamuk. Ya, santai-santai. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diluruskan dari apa yang saya sampaikan, ya sudah diluruskan gitu. Jangan ngamuk, jangan emosi. Tidak perlu, karena tak ada pun yang takut sama kalian.
Nah, kalian tidak perlu takut juga kan gitu. Nih aja ke sini, kita bahas tema ini. Siapa di antara dua agama ini sebagai pewaris dosa? Kan kalau di Kristen sudah jelas sekali dikatakan bahwa Kristen itu ditebus dari dosa waris. Artinya kalian penggenapan dosa waris itu kan. Nah sekarang kita luruskan. Apakah ada mewariskan dosa? Kalau ada mewariskan dosa, di mana dalilnya? Setahu saya yang mewariskan dosa kepada keturunannya itu maaf iblis. Kenapa? Karena iblis yang melakukan dosa di awal dengan cara membujuk Adam dan istrinya untuk meninggalkan perintah. Berarti dia biang kerok daripada dosa itu. Nah, Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunannya akan bermusuhan. Artinya keturunan iblis ini mewarisi dosa dari orang tuanya. Nah kalau kalian merasa juga diwarisi dosa dari orang tua kalian, ya siapa orang tua kalian? Karena Adam gak mewarisi dosa kepada anak-anaknya, gitu loh. Berarti apa Anda ingin mengakui bahwa kalian itu adalah anak-anak sibilisisis, gitu maksudnya? Karena telah mewarisi itu. Halo, semangat sore. Saudara Fransiskus. Halo Bang. Ada onde-onde kah? Halo. Halo. Fransiskus. Halo. 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 Fransiskus. Ya kan ya. Jadi iblis berdosa, melanggar perintah ketika diminta untuk sujud menghormat ke Adam. Enggan. Lalu itu sudah merupakan dosa baginya. Lalu menjatuhkan Adam dan istrinya, itu dosa baginya. Nah, keturunannya mewarisi dosa itu. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan di Kejadian 3:15, keturunanmu. Nah tuh, berarti Tuhan sudah berbicara tentang keturunan. Keturunan Adam, keturunan daripada siapa? Iblis. Nah Adam apakah mewariskan kepada keturunannya? Tidak ada dalil. Bahkan Paulus mengatakan tidak. Berarti yang mewarisi keturunannya dosa atau sebagai penyesat itu adalah iblis. Iblis mewariskan sikap penyesat terhadap keturunannya. Hari ini ketika Anda mengajarkan manusia bahwa Anda mewariskan dosa tanpa ilmu, berarti Anda penyesat. Siapa yang mewarisi sifat penyesat itu? Kan begitu. Halo, semangat sore. Ya, halo. selamat sore Bang Zuma. Sore Bung, dari Kristen? Islam Bang. Islam. Ada yang ingin disampaikan? Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ya kan logikanya begitu ya teman-teman. Logika sederhananya kan gitu. Iblis adalah penyesat. Keturunan Adam bukan penyesat. Keturunan Adam diwariskan sifat sebagai korban, senantiasa jadi korban, bukan pelaku penyesatan. Iya kan? Jadi ketika ada orang yang merasa dirinya sebagai korban penyesatan, tapi tidak ada data bahwasanya Adam yang mewariskan sifat itu, maka itu fitnah. Nah, memfitnah Nabi Adam berarti sama halnya adalah musuh daripada Nabi Adam itu sendiri. Halo, selamat sore Saudara Yodi. Halo Bang. Halo. Halo. Saudara Yodi. Ada
Eka, Yot. Silakan saudara Yodi, nggak usah malu-malu bang. Ngomong. Oh, ternyata dia ping teman-teman. Tak sanggup dia untuk melontarkan satu kata pun. Kita kirim link ke teman-teman Oten. Mudah-mudahan mereka monitor. Silakan diposting ulang teman-teman. Posting ulang, tap-tap layar. Absen juga ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 8 orang kita kirimkan teman. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang Suma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mau tanya Bang. Ya, saya dari Muslim Bang. Ya. आजा रे मेरे साथ ये जागी जागी रात पुकारे तुझे सुनाती वो ही धुन Apa itu? Lagu India dia. Care ella majarepa timumu majareba care care. Lu pikir cuman lu bisa bahasa India? Lagu India kita juga bisa kali, apalagi Bang Handi. Woi, mantap sekali. India Bugis. Diblokir tadi itu, diblokir. Diblokir itu orang artis India itu, jangan sampai dia naik lagi di sini. Haca merica ketum raja he aca. Halo, semangat sore. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Maros bang. Salam kenal bang semua. Iya, dari Maros silota tu belek boleh marus. Si Bahati boleh marus. Halo, saudara. Halo, Assalamualaikum Bang Suma. Salam. Iya, saya dari Muslim Bang Suma. Mau tanya Bang. Iya. Itu kalau dari Kristen itu kan ada penebusan dosa. Itu maksudnya bagaimana ya Bang? Saya kepikiran terus penebusan dosa itu kayak apa? Gimana ya? Dosa mereka dihapuskan dengan darah Yesus. Nah, seumpamanya gini kan Bang. Saya mau naik ke rumah hotel itu kan nggak pernah apa itu diterima. Mau tanya, kalau seandainya kita itu berbuat zina, apa itu tetap masuk surga? Dia tebus dosanya bang. Berarti masuk surga. Tanya sama cencorang. Kalau ditebus dosanya ya masuk surga lah. Kalau anda minat juga dosa anda ditebus, bolehlah daftar. Kalau anda minat. Teman-teman yang masih idiot, mohon supaya jangan ke Komal-Komal Oten. Kalau masih idiot ya, masih idiot. Kalau yang kayak tadi tuh, maaf saya harus mengatakan masih idiot. Jangan ke Komal-Komal Oten. Ya. Kalau belum ada pengetahuan sedikit pun tentang doktrin dogma agama mereka, jangan pamer kalau anda itu idiot sampai masuk ke Komal bertanya hal-hal yang membuat anda malu gitu. Itu anda tidak sedang menertawakan Kristen, anda sedang menertawakan keidiotan anda gitu. Anda tidak sedang pamer dan menertawakan saudara kita Kristen, enggak. Anda sedang menertawakan diri anda yang idiot.
Tidak ada ilmu, tapi tertawa. Halo. Halo juga. Waalaikumsalam juga. Bang Zuma. Iya, Salam satu Paman. Tuhan. Salam satu Allahu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya, ada yang ingin disampaikan abang? Teman-teman muslim mohon tahan diri dulu di bawah ya. Kita sedang menunggu saudara-saudara kita non muslim untuk membahas tema kita ini. Kalau teman-teman kita yang di YouTube itu mereka hebat luar biasa gitu. Kenapa saya katakan mereka hebat? Mereka nggak pernah minta naik loh, tetap aja di YouTube. Ini aku ngintip-ngintip di YouTube. Mereka typing dengan gencarnya dan sedikit pun tak ada permintaan. Tuh, nggak ada permintaan di YouTube naik. Cuman di TikTok ini sudah dibilang jangan mikir dulu naik. Kalau Islam apa itu sama halnya merasa oten, merasa pemakan babi. Kalau naik tongki juga baru Islam jadi. Di YouTube tahu kita contoh. Di YouTube itu tidak pernah minta naik. Mau ketiki saja di sana tuh. Muslim pansos kampungan batalkan dulu ya permintaannya. Nah itu dari YouTube tuh pesannya tuh. Anak-anak saya di YouTube ini jago-jago dia. Kalau dia menulis itu, ngetik itu, mantap kali ketikan-ketikannya nih. Berbeda dengan yang idiot. Dibilang jangan naik. Halo, semangatkan sore. Saudara, siapa namanya nih? Pungkas. Silakan Bang. Dari Kristen mana? Halo? Halo Bang. Abang Pungkas, apa kabar Bang? Ada onde-onde kah? Bang? Bang Pungkas? Woi! Kita tunggu non-muslim yang naik teman-teman. Jadi yang muslim tolong tahan diri di bawah. Ikat tangannya, ikat supaya tidak minta permintaan. Oke? Diikat tangannya. Kalau perlu ikat pakai sarung biar nggak gerak-gerak. Karena yang kita inginkan berdebat sore ini adalah teman-teman kita yang non-muslim. Kita ajak mereka bertukar pikiran dengan data yang ada. Ludis. Halo, selamat sore. Saudara Ludis Kajempa. Saudara Ludis Kajempa, semangat sore. Halo. Ais, mantap. Jangan percaya sama manusia. Wah. Halo Bang. Halo juga. Iya, gimana? Aku boleh bertanya Abang dua pertanyaan aja Bang. Dari Kristen. Halo juga. Aku Kristen Bang. Kristen Katolik atau apa ini Bang? Katolik, aslinya Katolik. Boleh buka kamera silakan. Aku mau bertanya dua kata saja Bang, aku mau bertanya turun. Iya, buka kamera abangku silakan. Silakan. Itu Bang, aku mau bertanya ini Bang. Ngapa sih Indonesia itu selalu debat agama? Kan ajaran semua agama itu mengajarkan yang baik. Karena agama Anda melakukan kamuflase, tampil seperti Islam tapi bukan Islam. Makanya kami harus hadir menjelaskan bahwa kalian bukan Islam.
Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi, pakai Tuhannya Yahudi di perjanjian lama, di perjanjian baru pakai Tuhannya Islam. Kalian tidak punya jati diri. Makanya harus dibahas supaya anak Islam itu tidak tertipu. Gitu. Halo Rio, selamat siang Bang. Dari agama mana? Halo Bang Rio. Bang Rio. Bang Rio. Jangan gitulah Bang Rio. Kok sampai sombong kali Bang Rio ini. Banyak yang mau naik Bang Rio. Tapi cuman kamu yang terpilih. Halo. Bang Rio. Halo Taukur. Tolong yang muslim jangan naik dulu dong. Oke ya. Jangan naik dulu ya teman-teman ya. Ya, saya tahu teman-teman kita non-muslim, khususnya yang ada di Indonesia ini, mereka terguncang hebat dengan tema ini. Terguncang hebat, mereka bingung gitu, bingung. Ini kok yang disampaikan datanya kok sama semua gitu. Kenapa jadi ini? Semuanya cocok dengan Bible gitu kan ya. Coba kita pancing dulu. Tema kita rubah ya. Halo. 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 Halo, sore Halo Juma. juga, sore juga Bang. Ayo diskusi Mana kita. tadi judulnya? Berubah judulnya. Gimana? Kok diganti judulnya tadi? Udah sampai waras Kembali lagi mana? berarti. Kembali lagi berarti. Oke. Saya cuman pingin Iya, teman-teman gini. tahu. Tahu. Halo. Iya. Iya. Eh, Gimana buah kuldi itu Anda mau bahas tema, larinya ke mana-mana gitu loh. Siapa pewaris dosa? Itu aja dulu. Jangan Anda persulit diri Anda gitu. Buka kamera Saudara Putra, silakan. pewaris dosa ya si Adam lah. Mana ada dalilnya mana? Jangan fitnah. Yang memfitnah Adam itu adalah keturunan setan. Coba buka kamera Bang. Biar diskusi kita. Silakan. Bang Putra. Orang ganteng. Menurut kalian pewaris dosa itu siapa? Kristen dong, siapa lagi? Tapi dosa yang diwarisi Kristen bukan dari Adam, tapi dari Paulus. Berat kan? Tapi itulah faktanya. Bang, aku Begitu turun lah, sudah. ini sinyalnya jelek ya. Mohon maaf nih. Wih. Oke lah, Putrajaya. Saudara Nelson Malintoy. Ya, Saudara. ya. Iya. Sore, Bang. Sore, saudara, silakan buka kamera. Halo Bang Nelson.
Pandi, saudara Pandi. Pandi. Dari partai mana saudara Pandi? Halo. Iya, lo juga. Bang Nelson ini tiap hari berubah-berubah mukanya, ganteng kali lagi hari ini. Ganteng kali Bang Nelson hari ini. Pakai baju cok. Cuma itu ganteng. Karena pakai masker, Bang. Ayo Bang, silakan tema kita. Nah tema ini kan saya sudah pernah bahas. Iya Pak. Jadi gimana? Apa kesimpulannya? Nah, saya punya kesimpulan bahwa keberadaan manusia itu dalam keberadaan berdosa. Loh, kok ini bisikan dari mana Abang bilang kayak gitu? Ya di dalam kitab, dalam Alkitab memang. Paulus yang membisikkan. Roma 3 ayat 23, semua orang telah melakukan dosa, telah berbuat dosa. Itulah aku bilang, Paulus yang membisikkan itu. Ya toh? Nah itu kan satu panggilan buat Paulus, Bang. Iya. Tadinya kan dia tadinya kan seorang ahli Farisi, orang ahli Taurat. Terus ketika dia kenal Yesus Kristus di dalam Kisah Para Rasul 9, di sanalah terjadi pertobatan bagi Rasul Paulus. Sama kayak abang ini, nanti satu saat nanti abang bertemu dengan Yesus Kristus. Bahaya itu. Tidak ada Yesus, Bung. Tidak ada Yesus menampakkan diri sebelum menjelang kiamat. Itu enggak ada. Jadi yang menampakkan diri ngaku-ngaku Yesus itu bukan Yesus. Itu Yesus palsu. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ya, Bang, di mana Rasul Paulus bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, itu bukan Yesus. Oh, bukan. Itu bukan, tapi Kristus palsu. Bukan data, Bang. Dalam kitab. Kristus palsu yang nongol ngaku-ngaku Yesus. Nah, dari mana palsunya? Nah, akan bahwa Paulus mengatakan bahwa yang datang kepadanya bukan manusia. Tapi sedangkan yang asli manusia kan? Betul, dia asli manusia. Nah, dia sudah naik ke surga. Yang asli manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Tapi pengakuan Bang, coba abang baca di dalam Kisah Rasul, itu pengakuan Yesus sendiri. Iya kan, iblis juga bisa mengaku Yesus. Di mana iblis mengaku Yesus? Abang kasih dalilnya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba baca. Matius 24 nomor 5. Memang itu adalah iblis, tapi bukan Yesus. Iblis datang memakai namaku, kata Yesus. Dan menyesatkan banyak orang. Itu aja dulu. Itu satu gambaran di mana nanti akan datangnya banyak yang akan mengaku bahwa dia Yesus. Nah, itulah diantaranya yang datang kepada Paulus. Banyak mengaku-ngaku. Itu dah, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, ngaku dia. Siapakah engkau? Tuhan yang kau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ngaku. Tahuan kan? Di tahun 50-an ada yang mengaku Yesus datang kepada Paulus. Nah, itu bukan Yesus. Yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Coba buktikan kalau itu Yesus, Bang, buktikan. Tapi itu dalam Alkitab kan pengakuannya Yesus Kristus, Bang. Iya. Kan udah aku bilang, kata Yesus, penyesat itu datang memakai namaku. Tapi bukan menyatakan menyesat Tuhan. Bukan di situ poinnya. Sekarang poinnya kata Yesusnya bahwasanya penyesat itu datang memakai namaku. Nah, jelas sekali yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Sabar Bang, saya baca dulu Bang. Silakan. Iya.
Halo, selamat sore Pendeta Ancon. Pendeta Ancon lari dia. Ya, ini saya baca di dalam Kisah Para Rasul ayat 5, nomor 5. Jawablah Saulus, siapakah engkau Tuhan? Kata, Nah, akulah Yesus yang kau aniaya. memakai nama Yesus. Itu sudah. Yesus berkata di tahun 33, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di tahun 58, tiba-tiba ada yang datang memakai nama Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Tergenapi sudah. Pertemuannya Rasul Paulus bertemu dengan Yesus, dia berubah total, Bang, bertobat, Bang. Iya kan, dia harus jadi nabi. Harus jadi nabi dia. Harus jadi rasul. Dia harus jadi rasul dari Mesias ini yang datang kepadanya. Kan harus satu paket. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi-nabi palsu. Jadi harus satu paket. Ada Kristus palsunya, ada nabi palsunya. Yang datang kepada Paulus adalah Kristus palsu, Paulusnya adalah nabi palsunya. Harus satu paket. Menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ya Kristen. Itu harus tergenapi, gitu Bang. Itu nubuat. Kita sapa dulu Pastor D. Halo Pastor D. Halo. Ya, Assalamualaikum dari Kristen. Iya. Oke, silakan buka kamera Bang. Belum bisa nih kayak ini. Oh. Iya. Iya. Jadi begitu teman-teman sekalian, saya katakan bahwasanya Yesus mewanti-wanti pengikutnya agar jangan percaya kepada Kristus palsu yang datang memakai nama dia, kan gitu. Nah, setelah Yesus menasihati muridnya, beberapa puluh tahun kemudian betul-betul nongol oknum yang mengaku Kristus datang kepada Paulus. Ya. Paulusnya kemudian mendirikan satu sekte di luar Yudaism. Sekte itu bernama Kristianos. Itulah yang kemudian kalian anut. Adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirinya sendiri. Matas. Begitu, Bung. Silakan. Saya boleh komen? Silakan Bang, silakan. Ya. Mumpung moderatornya lagi istirahat. Silakan. Oke Bang Zuma. Jadi pada saat penampakan Rasul Paulus, dia kan ingin ke Damsik ya, ingin membantai pengikut-pengikut Nasrani. Saat itu kan Nasrani ya, karena pengikut Kristus yang ada di Nazaret. Kata Nasrani itu kan dari Nazaret. Dia si Paulus ini, atau saat itu masih bernama Saulus, itu dia belum mengenal ajaran itu karena dia pengikut Farisi yang setia, yang ikut juga serta dalam proses pembunuhan dari Stefanus, gitu ya. Ini aku cerita dulu backgroundnya ya. Setelah itu dia adalah Farisi tulen, lulusan dari Tarsus, tempat di mana para Yahudi, rabi-rabi untuk bersekolah tentang hukum Taurat gitu ya. Akhirnya singkat cerita, dia berangkat menuju Damsik. Nah, di Damsik di perjalanan dia beserta ada beberapa 3-4 orang temannya. Dia berkuda dan dia jatuh karena dia melihat ada cahaya gitu ya Bang Zuma ya, sesuai dengan yang ada di mana? Di Alkitab. Ya. Di situ akhirnya keluar lah ada Tuhan Yesus menampakkan. Menurut Bang Zuma itu adalah
sesuatu yang mungkin bukan datang dari Tuhan Yesus gitu ya, ataupun dari roh iblis atau roh lainnya. Kalau menurut saya sesuai dengan Alkitabiah, ini menurut saya ya, menurut firman Tuhan, di situ adalah Tuhan Yesus. Kenapa? Setelah Saulus saat itu namanya Saulus, matanya dibutakan. Ya kan, singkat cerita, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Kan begitu kan ya? Terus setelah itu, dia langsung kalau buta, terus dia diminta untuk, kamu datanglah ke Anasias yang ada di Damsik. Disitulah kamu akan melihat siapa, kamu akan mengerti siapa saya. Kan gitu kan ya? Nah, datanglah dia ke sana, Bang Zuma. Di situ dijelaskan sama Anasias. Anasias juga takut. Lah, ini kan si Saulus. Saulus orang yang Farisi yang suka mempersekusi dan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Nah, disitulah dia akhirnya dikasih tahu, diajarkan tentang pengajaran-pengajaran tentang Kristus, yang sebenarnya bagaimana, dan akhirnya dia mulai melayani dan mulai pergi ke Damaskus untuk melayani pengajaran-pengajaran kabar Injil kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua poin saya, kenapa Paulus itu adalah bukan pengajar sesat atau bukan memiliki suatu sekte atau bidat pagan yang berbeda dengan pengajaran murni dari Kristus Yesus, karena dia setiap dalam pengajarannya, dia selalu menggunakan nama Tuhan Yesus dalam setiap pengajaran penginjilannya. Kalau orang-orang dia katakan itu adalah antikris, itu adalah orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhannya gitu ya, atau dalam bahasa Yunani disebut kurios gitu. Gitu Bang Zuma, kalau saya dari sisi saya, mungkin bisa dibantah kali ya, silakan. Iya Bang, cukup kami mendengarkan apa yang Abang sampaikan barusan. Kami punya aturan sini Bang, diskusinya harus menggunakan kamera gitu. Kami cukup mendengarkan Abang dan kami berterima kasih ada ilmu atau ada masukan dari Abang terkait dengan hal tersebut. Gitu Abang. Baik. Jadi oke. Nanti itu, kalau bisa iya coba saya ini lagi ya. Sinyalnya kayak nggak bener nih Bang. Iya bang, makasih. Nanti kalau sudah bisa buka kamera Bang, kita undang ke sini lagi ya. Siap Bang Zuma. Oke, siap. Thank you Bang. Makasih. Saudara Danile, selamat sore. Halo, Saudara Saudara Danili dari Kristen. Halo, Danili, kalau Anda Muslim, Anda zolim terhadap saudara kita yang dibawa. Anda sudah duduk lama, tapi ternyata Anda Muslim. Halo, semangat sore. Halo. Iya, gimana saudara Nelson Malintoy? Ada lagi yang ingin disampaikan? Seperti tadi Bang tadi itu sampaikan seperti itu. Jadi Iya. belum bertemu dengan Yesus Kristus, dia sangat jahat sekali. Iya. Ya, jadi Tapi setelah bertemu dengan Yesus, dia ada perubahan Bang, bertobat. Iya. Bagaimana dia bisa mencari pengikut dan menyesatkan orang kalau dia mengaku iblis? Akulah iblis yang kau aniaya. Enggak akan ada yang percaya. Makanya kan Yesus mengatakan penyesat itu datang memakai namaku. Ketika dia memakai nama Yesus, maka orang akan percaya. Coba dia memakai nama bom-bom, gak ada yang percaya. Gak ada yang percaya. Ya. Kenapa itu bom-bom?
Ada manusia karbit yang suka makan kaporit, teman saya. Begitu. Jadi dia harus menggunakan nama Yesus. Nah, ketika dia ditanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya, tergenapi. Karena kan Yesus akan datang penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kapan itu terjadi? Adakah yang terjadi kemudian menyesatkan banyak orang? Nggak ada. Nggak ada lagi. Cuman Paulus yang menggenapi itu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Paulus tok. Ya Bang. Jadi begini Bang. Kalau memang Kristen itu sesat, dari mana sesatnya Bang? Apanya tuh? Dari mana Kristen. sesatnya? Sesatnya siapa? Sesatnya siapa Bang? Terputus, suaranya nggak ada. Kristen. Nah, sesatnya Kristen itu ya nyata. Semua yang dilakukan oleh Kristen itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Menyembah Yesus, menganggap Yesus Tuhan, menganggap Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, menganggap Yesus teofani Tuhan, menganggap Yesus itu adalah pencipta yang nusul menjadi daging, kemudian menganggap Maria melahirkan pencipta langit dan bumi, menganggap Maria kemudian melahirkan Tuhannya. Itu penyesatan semua tuh. Kemudian menganggap bahwasanya Tuhan mati dibunuh oleh manusia, Tuhan mati kemudian bangkit dari kubur. Itu penyesatan semua itu. Itu nggak pernah diajarkan nabi-nabi. Tuhan turun ke bumi jadi bayi, lalu digendong sama manusia, dinetein sama manusia si Tuhan. Lalu setelah besar si Tuhan ini dibunuh sama ciptaannya sendiri. Itu penyesatan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itulah penggenapan dari nubuatan itu. Jadi kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh orang Farisi dan keturunannya, endingnya ada di Kristen. 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Begitu Bang. Jadi sebenarnya begini Mang Sumang. Kalau Kristen itu sesat, maka ada kejahatan yang dilakukan oleh agama Kristen. Itulah disebut penyesatan. Penyesatan Ya, itu itu. di mana melakukan hal-hal yang tidak baik di pandangan Tuhan. Lah, Ya, sama- tidak baiklah itu. Tidak baiklah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalian membuat ilah baru bernama Yesus. Itu tidak bagus. Dengan membuat anaknya Maria menjadi ilah, maka itulah kejahatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kan begitu. Dalam nubuatan firman Tuhan kan seperti itu juga di dalam Yesaya 7 ayat 14. Masih sesungguhnya itu tidak berbicara Yesus. Yesaya 50, Yesaya 7 itu enggak berbicara Yesus itu Bang. Itu berbicara terkait dengan raja-raja Yehuda. Bukan berbicara tentang Yesus itu. Tapi iman Kristen percayai bahwa itu adalah nubuatan bahwa Yesus akan lahir, akan datang. Nah kan udah aku bilang imannya orang Kristen itu adalah iman yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Gitu. Kita sapa dulu. Halo anak Krakatau. Ya halo Bang Zuma, Bang Nelson. Halo. Selamat sore. Sore. Kristen abang. Saya non. Apa itu? Saya tidak beragama Bang. Oh. Iya. Menarik ini. Ada orang tidak punya aturan dalam hidupnya. Mantap kali. Gimana itu Bang? Soalnya agama itu punya Tuhan Bang. Saya tidak punya. Anda yang mengingkari Tuhan, bukan Anda nggak punya. Saya punya kalau Tuhan, tapi kalau agama saya tidak punya. Gitu ya. Jadi hidupnya nggak beraturan gitu ya. Mungkin Tidak ada kalau aturan dari ya. pandangan ataupun pendengaran sahabat bisa jadi seperti itu. Bentar Gimana Bang, saya lagi belum kalau bisa aktifin kamera dulu. kalaupun ada ini, kalaupun ada aturan-aturan buatan sendiri kan gitu. Oke, Saudara Lee. Saudara Lee.
Dari gereja mana, Adek? Aku Islam Kak, cuman tertarik dengan perdebatan Kakak, jadi aku coba-coba naik. Suka debat Kakak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Terus mau debat dengan Bang Handi? Begitu saudara Nelson. Jadi kejahatannya itu, Paulus sebelum bertemu dengan makhluk ini, makhluk asing tersebut yang ngaku Yesus, Paulus masih mempertuhankan Elohim. Paulus masih melakukan Taurat. Paulus masih sabat. Tapi setelah bertemu dengan makhluk asing tersebut, Paulus menganggap bahwa hukum-hukum yang pernah dilakoni itu adalah sampah. Dia anggap rugi menjalankan hukum Tuhan oleh Paulus. Coba baca Filipi 3. Sadis dia itu. Setelah dia bertemu dengan makhluk asing yang memakai nama Yesus, Paulus itu mengakui dirinya sebagai orang yang rugi karena telah menjalankan hukum-hukum Tuhan tadinya. Rugi dia, malah dianggap sampah. Itulah bukti kesesatan diakibatkan oleh makhluk yang mengakui Yesus, Bang. Begitu. Ya, ayat dari itu sebenarnya yang dianggap sampah semua itu karena kejahatan yang dilakukan ketika Stefanus dilempar sampai mati, dia pun hadir di sana dan dia setuju itu terjadi, maka itu dianggap sampah, Bang. Ya kan Tauratnya kan tak boleh membunuh. Itu bukan Tauratnya yang sampah, dia sendiri yang sampah. Itulah aku bilang 2 kali lebih jahat. Sejak kapan hukum Tuhan disebut sampah? Kalau Anda melihat di Ulangan 28, itu sangat-sangat kejam Tuhan di situ, menghukumi dan mengancam orang-orang yang tidak mentaati Torah. Tapi Paulus tidak mau kalah. Dia malah mengatakan hukum Tuhan itu tinja. Itu tak ada apa-apanya. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan Torah. Nah, itulah kesesatan yang dilakukan oleh Paulus ini. Celakanya dia menjerat orang di luar Yahudi untuk menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Siapa mereka ini? Kristen. Abang Ante, waktu Stefanus dilempar sampai mati, itu Rasul Paulus belum bertemu dengan Yesus Kristus. Nah, belum jahat dia berarti. Belum jahat. Itu percaya kepada Yesus, dia setuju bahwa karena dia pengikut Yesus, maka dia harus dilempar sampai mati. Dan Rasul Paulus salah satu yang mengejar pengikut-pengikut Yesus. Tapi ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, disitulah penampakan Yesus Kristus dan terjadilah pertobatan bagi Rasul Paulus itu karena dia dibutakan. Yesus kalau ketemu orang buta dikasih melek matanya. Matius 12:22. Ini malah makhluk asing ini bertemu dengan orang yang melek dibutakan. Itu bukti bahwa itu bukan Yesus. Yesus itu selalu membuat orang buta melihat, bukan orang melihat dibuat buta. Itu bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, itu makhluk asing yang memakai nama Yesus dan menyesatkan banyak orang. Kalau Anda percaya bahwa nubuatan Yesus itu akan terjadi, nah mana orang yang mengaku dirinya dan menyesatkan banyak orang? Ada? Nggak ada, cuman Paulus doang. Apa nama kelompok orang banyak ini? Kristen, Katolik, Protestan, Mesianik, Pantekosta, apalagi Advent, Saksi Yehova, banyak. Termasuk abang ini. Jadi Kristen adalah buah dari angkatan jahat berdasarkan Yesus punya ajaran. Maka solusinya apa? Sebagaimana Petrus di dalam KPR 2:36-40, solusinya ya keluar dari sana. Lalu kemana? Ya ke Islam dong. Mau kemana lagi? Satu-satunya agama yang memuliakan Yesus kan cuma Islam doang. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, cari agama yang memuliakan Yesus. Di mana Yesus dimuliakan? Di Yahudi bukan, di Kristen bukan, Hindu, Buddha bukan. Satu-satunya ya di Islam. Jadi kalau mau jadi pengikut Yesus yang sesungguhnya ya di Islam. Jangan jadi pengikut Parisi. Orang Parisi sangat benci Yesus, kok malah ikut di situ.
Bang. Saya baca satu ayat dulu sama Abang ya. Saya baca Ya, satu ayat baca sama dari Abang. belakang. Baca dari belakang ke depan. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 17. Satu data katanya. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dan jikalau Kristus tidak bangkit, maka kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Itu buktinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Bang. Masakan pencipta kubur, Anda lupa kata Yesus, tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Tanda-tanda pengikut orang jahat adalah menerima orang yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu Yesus yang mengatakan. Nah, Paulus menggenapi itu. 1 Korintus 15 tadi itu, nomor 17. Itu jelas itu. Jadi kalau tanpa kebangkitan, tanpa penyaliban, maka sia-sialah imanmu dan kau masih hidup dalam dosa. Itu cara Paulus menjerat orang. Supaya orang itu percaya kepada makhluk yang keluar dari kubur. Seperti itu, Bang. Kan Yesus yang mengatakan, inilah tanda yang diberikan kepada angkatan jahat, yaitu anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Menurut Yesus, ya tanda untuk orang jahat. Apa bingung? Kenapa ambigu? Udah jelas tertulis itu tanda untuk angkatan jahat. Berarti yang menerima kebangkitan pada hari ketiga itu adalah angkatan jahat. Itu fakta, itu real. Tapi Anda memutarbalikkan fakta. Kenapa? Karena Anda Kristen yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, jujur dong, Bang, jujur. Mari kita jujur-jujuran. Menurut Yesus, manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu untuk tanda orang kepada orang jahat atau kepada orang benar? Menurut Yesus. Yesus adalah karena penyelamatan dan bagi orang yang percaya. Lari ke penyelamatan, abangku. Yesus mengatakan bahwasanya ketika ada orang keluar dari kubur pada hari ketiga, itu adalah tanda yang Yesus berikan kepada angkatan jahat. Sekarang jadi keselamatan. Nah, itulah dibilang 2 kali lebih jahat. Matius 1 ayat 1 kan katakan begitu, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, yang percaya. Kenapa Anda tidak percaya ketika Yesus mengatakan tanda angkatan jahat keluar dari kubur? Kenapa Anda nggak percaya? Ayo. Kenapa Anda nggak percaya? Angkatan jahat orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau percaya harus percaya dong kepada dalil yang disajikan. Yesus loh yang mengatakan angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia dalam perut bumi. Nah, kalau percaya itu berarti kan Anda harus ini. Itu telur biawak menetas itu, Bang. Jadi orang. Dan pakai musik dia. Kalau percaya Yesus, Anda harus percaya bahwa angkatan jahat menerima manusia keluar dari kubur. Itu. Kalau Anda menolak itu berarti Anda nggak percaya. Dalam pengajaran Kristen, dalam setiap penafsiran dalam ayat demi ayat, yang maksud oleh abang ini itu tidak seperti itu, Bang. Tentang angkatan jahat itu sebenarnya orang-orang Farisi yang tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sementara nah, sekarang tanda anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu tanda untuk siapa menurut Yesus? Tanda bahwa Yesus Kristus bangkit, Bang. Nah, itu tanda untuk siapa? Itu tanda bahwa Yesus bangkit dalam 3 hari. Iya paham. Itu tanda diberikan kepada siapa tanda itu? Nah, tanda diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, Bang.
Iya, Masya Allah. Tanda itu untuk angkatan jahat kok dibalik. Cobalah, lihat, tengoklah diri Anda. Bercerminlah kepada diri Anda sendiri. Ada apa ini? Untuk angkatan jahat Anda balik menjadi untuk orang-orang percaya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ayolah bang, ayolah. Mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat. Jadi begini bang, kalau bercerita tentang dosa, sekarang saya tanya ya bang ya, jangan marah ya, saya tanya. Apakah di dalam Islam ketika mati masih dalam keadaan berdosa, apakah selamat? Kalau orang mati bawa dosa, apakah selamat? Penentunya nanti di yaumul hisab. Nanti akan dihakimi. Belum ditentukan pada saat mereka mati bawa dosa. Nanti akan ada masa penghakiman. Di yaumul hisab nanti akan dihakimi manusia ini selamat atau tidak selamat. Yesus juga katakan itu di dalam Yohanes 5:29. Jelas kok itu. Jadi kita tidak bisa menentukan selamat tidaknya orang di kuburan. Enggak. Yang menentukan nanti adalah di yaumul hisab, di mana seluruh manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir akan berkumpul di satu lapang yang luas. Lalu di situ ada Nabi Abraham, ada Daud, ada Salomo, ada Nabi Muhammad. Masing-masing mereka akan mempertanggungjawabkan umatnya. Yang jadi masalah ini Anda Kristen. Anda berdiri di barisan Yesus, Yesus tidak mengenal kalian. Gitu loh. Tapi bang, Anda dalam berdosa, dosa itu adalah maut. Dan dosa itu neraka adanya. Nah, berarti jelas kalian itu ke neraka karena kalian pewaris dosa. Kutanya dulu abang, apakah abang percaya bahwa Kristen itu mewarisi dosa dari Adam? Seperti kemarin saya jelaskan dari bahwa manusia awal itu kan Adam dan Hawa. Betul Nah, itu fitnah kan? Itu fitnah, nggak ada dalil. Maksud saya Dari sana saja kita udah tahu Anda ini sebenarnya keturunan siapa. Kalau keturunan Adam, tidak mungkin dia memfitnah. Tidak mungkin dia memfitnah kakeknya sendiri, nggak mungkin. Anda mengaku keturunan Adam, tetapi Anda memfitnah Adam, berarti minimal Anda adalah keturunan yang sudah kerasukan iblis. Karena musuh Adam adalah iblis. Anda berada di mana posisinya sekarang? Di Adam atau di iblis? Anda mengatakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil. Fitnah, berarti Anda ada di kubu iblis. 2 kali lebih jahat. Yang saya gitu, maksud bang. Dalam kejadian 3 sana bang. Dalam kejadian 3 kan Adam melakukan dosa. Tapi tidak mewariskan abang. Nggak ada dikatakan mewarisi itu nggak ada. Nggak ada mewarisi. Di mana dalilnya ada mewariskan dosa? Itu nggak ada. Yang mewariskan dosa, camkan ini bang. Yang mewariskan dosa kepada Kristen itu bukan Adam. Yang mewariskan dosa kepada orang Kristen itu adalah Farisi. Farisi yang memberikan dosa kepada Kristen. Karena Farisi ini adalah penggenapan dari kejahatan orang-orang yang menumpahkan darah para nabi. Yesus yang mengatakan itu, kamu akan menanggung seluruh darah yang sudah ditumpahkan dari orang-orang benar, mulai dari Habel sampai Zakaria. Dan aku berkata, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat. Angkatan jahat ya Farisi. Nah, Farisi tidak mau masuk neraka sendiri. Mereka mengajak bangsa lain. Maka mereka menjeratnya dengan menjual Yesus di salib. Gitu bang. Jadi kalian itu bukan mewarisi dosa dari Adam. Kalian mewarisi dosa dari Farisi. Nah, karena Farisi ini orang licik, maka kalian sebagai korbannya dikatakan kepada kalian doktrin bahwa Adamlah yang mewariskan kalian dosa. Padahal sebenarnya yang mewariskan dosa kepada kalian itu bukan Adam. Mereka orang Farisi yang mewariskan dosa mereka kepada kalian. Catat itu, Adam nggak ada dosa dia wariskan. Potensi melakukan dosa ada pada diri manusia sejak dari Gan Eden.
Potensi itu sudah ada. Dan itu sejak diciptakan Adam, potensi berdosa itu sudah ada dari sejak Adam dicipta. Belum ada larangan makan buah, itu sudah dimiliki oleh Adam sejak dia dicipta. Jadi bukan diwariskan itu. Ya, jadi begini Bang, maksud Itu saya. tidak diwariskan. Maksud saya di dalam dosa awal mula itu kan ada dosa, tapi bukan berarti waris dosa itu, karena tadi potensi dosa. Nah, kalau abang sudah buat itu, sudah ada otot itu, jadi takut saya jadi. Enggak bang, panas gerah. AC ku enggak terlalu dingin. Bagus kalau saya enggak buka baju bang. Tuyung otot. Saya kira mau kasih tuyung otot. Bukan, sorry. Begitu kah? Sorry, aku jadi merica langsung, abang. Jangan. Saya gerah panas. AC saya enggak terlalu. Makassar lagi panas memang sekarang. Begitu bang. Jadi begini Bang, saya tertarik sekali dengan cara pembahasan dari abang ini, dari Bang Suma. Karena ada benarnya juga dalam. Ya memang benar abangku, memang benar. Ada benarnya juga. Ya memang benar. Jangan bilang ada benar, memang benar. Dari sisi perspektif kita iman Kristen berbeda Bang, gitu. Makanya saya katakan begini, abang ini nanti suatu saat bisa sampai jadi teolog Kristen. Jadi bisa saja nanti suatu saat Yesus Kristus bertemu dengan abang. Lah, kalau saya bertemu dengan Yesus itu nanti pada saat di akhirat ketemulah pasti. Bang Suma, terima kasih kau sudah membela kebenaran yang pernah aku sajikan kepada kaum. Mereka memang ini pembuat kejahatan yang saya sendiri tidak kenal. Itu kan fakta. Itu real. Itu real. Ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Itu. Nah sekarang cobalah bang, sederhana saja. Antara Bang Nelson dengan Bang Suma, apa yang menolak Yesus ditampar, diludahi, bak, digantung? Kan aku yang menolak itu. Kalau Sedangkan abang ini mati-matian memperjuangkan Yesus harus ditampar, Yesus harus ditonjok. Karena kalau dia tidak ditampar, enggak ditonjok, enggak ditombak, enggak dibunuh, dosaku tidak diampuni. Itu kan abang yang punya konsep. Mana roh kebenaran yang memuliakan itu di abang? Kan tidak ada. Anda pingin iblis membunuh Yesus, Anda mengatakan iblis bunuh. Karena kalau kau tidak membunuh iblis, dosaku tidak diampuni. Bunuh. Kau butuh apa iblis? Butuh duit, biar ku kasih. Agar kau bunuh Yesus itu. Bunuh Yesus itu iblis. Iblis, bunuh untuk kami. Jangan kau biarkan Yesus itu hidup iblis. Pijak lehernya. Pijak. Karena kalau kau tidak membunuhnya, kami punya dosa yang dari Adam itu tidak ditebus. Itu adalah cara Farisi menipu Anda. Sebenarnya yang menanggung dosa, warisan dari dosa yang ditumpahkan mereka kepada orang-orang benar, itu adalah mereka. Contoh, Matius 27 nomor 25. Hei Pilatus, bunuh Yesus. Gimana aku mau bunuh bos? Yesus tak ada salahnya, bunuh pokoknya. Nggak bisa, aku nggak mau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan hanya karena kedengkian kalian ingin membunuh. Tidak, pokoknya bunuh. Aku nggak mau tanggung jawab darahnya. Apa kata mereka, orang Farisi? Biarkanlah darah Yesus kami yang tanggung bersama dengan anak-anak kami. Coba, dosa akibat membunuh Yesus ditanggungkan darahnya kepada orang Farisi dan keturunannya. Lalu orang Farisi setelah itu menjerat orang di luar mereka untuk masuk ikut-ikutan. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa yang menjadi pengikut Farisi hari ini? Islam atau Kristen? Kan Kristen. Islam datang menyadarkan kalian, ya ahlal kitab,
Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Wahai ahli kitab, telah datang kepada kalian rasulku untuk menjelaskan kepada isi kitab yang kalian sembunyikan. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Sudah datang kemudian dari Allah cahaya dan petunjuk yang menyelamatkan. Ikutlah kepada dia, jangan kau ikuti Farisi. Ya, kalau Al-Quran yang saya pakai untuk menyadarkan abang ini, ya enggak salah dong. Itu kan Al-Quran, enggak boleh. Nah, saya menggunakan literasinya Yesus. Semakin Anda membantah Yesus, semakin jelas Anda 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Orang-orang Farisi berupaya membunuh Yesus. Anda tidak berupaya membunuhnya, tetapi Anda berupaya mengimani dan mempercayai serta mengajarkan dan mendoktrin orang-orang lain. Yesus mati untuk dosa kita. Padahal kalau dosa tidak pernah ditebus menggunakan darah manusia. Hanya Dewa Molok yang menebus dosa, mendamaikan antara masyarakat penyembah Dewa Molok dengan Dewa Moloknya dengan darah manusia, anak-anak mereka. Kalau Elohim yang maha suci, mana ada pernah dia minta darah manusia sebagai tumbal? Enggak ada. Cukup bertobat. Justru karena orang benar, para nabi dibunuh oleh mereka angkatan jahat ini, maka kemudian Tuhan mengutuk dia dengan neraka. Coba kata Yesus apa Matius 2:32 itu. Penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai ular-ular, wahai keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin engkau meloloskan diri kalian dari api neraka? Yesus loh yang mengecam itu. Sebab aku mengutus nabi-nabi, aku mengutus ahli Taurat, aku mengutus orang bijaksana. Separuh dari mereka akan kalian bunuh, dan separuh dari kalian akan kalian salibkan. Maka penuhilah takaran darah yang ditumpahkan dari orang-orang yang benar, mulai dari Habel sampai Zakaria. Aku berkata kepadamu, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Masa nggak percaya Yesus? Saya aja yang Islam percaya sama dia. Nah, kenapa Anda berada pada keadaan di mana Anda mengaku percaya Yesus tapi ternyata buktinya tidak percaya? Karena Anda sudah 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Anda nggak sadar. Anda nggak sadar. Seibarat kata, Bung, ada orang yang datang membawa kepada Anda dengan mujizat-mujizat. Datanglah dia bawa uang palsu ke Anda, kan? Anda percaya. Anda percaya karena Anda berbohong. Padahal yang Anda genggam itu adalah uang palsu. Anda mati-matian ajarkan ini enggak, ini enggak. Pokoknya uang asli ini. Menjemput, ketemu Yesus, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Gitulah, Bang. Yang Anda perjuangkan sekarang ini kan dosa ditebus. Kan itu, Yesus dengan kasihnya mengajarkan ajaran kasih, rela mati untuk dosa-dosa. Itu yang Anda jual. Sedangkan Yesusnya mengajarkan bahwa orang yang membunuh orang benar, keturunannya tidak luput dari neraka. Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Kalau membunuhnya gimana? Maka orang membunuhnya dan keturunannya akan menjadi orang neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Tapi orang Farisi yang menanggung dosa membunuh orang benar ini memutar balik keadaan. Membunuh Yesus adalah kemenangan bagi kita. Diputar balikkan keadaan. Begitu abangku. Iya Bang, memang di dalam ajaran Kristen tidak ada ajaran untuk membunuh. Yesus disalibkan itu karena kemauan dari orang-orang Farisi. Dan di saat Taliban pada saat itu Kristen belum ada. Ada hanya pengikut Yesus. Karena Paulus belum menjelajahi daratan. Tanya sama Abang percaya Yesus dari segi apa? Kata Yesus, silakan. 18, itu karena begitu besar kasih Allah ke dunia supaya semua orang yang percaya tidak binasa, Bang.
melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes 16 ayat 4 katakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang pergi ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, dan tidak pernah mengajarkan untuk membunuh, Bang. Tidak pernah. Tidak pernah. Itu dalam perspektif pelajaran iman Kristen melalui Bible. Dan tidak pernah. Karena dalam kitab Taurat itu juga mengajarkan jangan membunuh. Dilarang untuk membunuh, Bang. Kenyataannya, realitanya dari seluruh peradaban di dunia ini, dari berabad-abad kan sudah terjadi pembunuhan di mana-mana, Bang. Semua umat manusia itu kan sudah ada, bahkan semua kita tidak melihat ya agama manapun itu yang melakukan pembunuhan, ya kan? Entah dari Kristen kah, entah dari agama lain kan pasti sudah pernah melakukan itu. Tapi bukan berarti dijadikan dalam agama, dalam pelajaran Kristen. Dan ketika peristiwa terjadinya pembunuhan atau penyaliban Yesus Kristus, kan Kristen belum ada, Bang. Dan sampai saat ini kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan karena kita izinkan dia untuk disalibkan. Andaikan pada saat Yesus disalib, saya ada, maka saya akan paling depan bela Yesus. Lalu yang tebus dosa Anda siapa dong? Nah, tetap ya Yesus Kristus kan Anda yang bunuh. Jangan salib Yesus. Hebat kali Abang Nelson. Kalian jangan salib Yesus. Hebat kali, tepuk tangan orang kan. Hebat kali Abang Nelson ini. Ujung-ujungnya apa? Sebab tanganku sendirilah yang akan membunuh Yesus. Iya, ujung-ujungnya ajak ngopi. Yesus ngopi yuk. Begitu Yesus balik sedikit langsung ketepak mati dia. Darahnya tercurahkan untuk dosa-dosa Bang Nelson. Dan begitu. Bukan jiwa-jiwa yang benar itu Islam yang akan melindungi Yesus dari pembunuhan orang-orang kafir. Andai saja Islam sezaman dengan Yesus, orang Kristen malah berlomba-lomba membunuh, berlomba-lomba. Iblis kalah cepat. Iblis tujuannya supaya apa? Supaya tidak ada yang mengajarkan keselamatan. Makanya Yesus dibunuh. Kristen supaya dosanya habis. Jadi berlomba antara iblis dengan Kristen untuk membunuh. Itu. Kalau saudara saya mengatakan Kristen belum ada, justru itulah penggenapannya. Kenapa? Pada zaman Yesus belum ada penyesat itu nongol. Setelah Yesus pergi, penyesatnya datang. Setelah penyesatnya datang, dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk jadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada mereka. Barulah nongol Kristen. Memang Kristen ini adalah korban dari ganasan Farisi. Sehingga kalian tidak lagi bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Sudah jelas-jelas Anda yang membaca. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku percaya kepada aku. Akulah jalan, akulah hidup. Bukan Paulus, aku. Jangan dengar Paulus. Aku yang kau dengar. Akibat dari menumpahkan darah, akibat dari menyalib orang, maka para penyalibnya, keturunannya tidak akan luput dari neraka. Dengarkan aku. Jangan dengarkan Paulus. Percaya aku, jangan percaya Paulus. Ajaranku yang harus kau percaya. Akulah jalan. Kau tidak akan sampai kepada Bapa kalau kau lewat Paulus. Harus melalui aku. Jangan yang lain. Maka kalau percaya kepada Yesus, kalau melalui Yesus, maka hidup kekal yang disajikan Yesus berdasarkan tiket yang dia serahkan. Apa itu? La ilaha illallah Yesus Rasulullah.
Itu tiketnya. Percaya Yesus, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah, tak ada yang lain. Saya cuma tanya sama abang. Abang percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan kebenaran? Pada zaman itu, yes, betul. Pada zaman Musa, Musa satu-satunya, karena belum ada Yesus. Pada saat Musa tak ada, pelanjut tongkat estafetnya Yesus, Yesus satu-satunya. Pada saat Yesus tak ada, Nabi Muhammad jalan satu-satunya, tak ada lagi yang lain. Pada masa sekarang, apakah abang percaya bahwa Yesus jalan satu-satunya? Islam adalah jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu. Yohanes 14 nomor 16 nomor 26, Yohanes 16 nomor 14, Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15. Itulah jalan yang Yesus tunjukkan. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, roh Hamad, dialah yang akan mengajarkan kepada kamu tentang segala sesuatu yang pernah aku katakan berdasarkan keadilan, kebenaran, dan pengisapan dunia akan dosa. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibasmi dari umat kita. Nabi itu Nabi siapa, Bang? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa menerangkan di dalam pengajaran kami kepada kaumnya, wa isqala Isa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang penolong lain setelahku bernama Roh Hamad, roh kebenaran, yaitu ismuhu Ahmad. Itu Bang. Kepadanya lah. Gimana? Dalam Bible tidak ada mengatakan begitu. Dia hanya mengatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya keselamatan itu. Bang, dengarkan saya. Yohanes 14 nomor 26. Coba Anda baca. Coba Anda baca. Baca Bang. Iya, ada dalam Ya, apa katanya? Apa katanya Bang? Yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang aku katakan kepadamu. Saya ingin menguji, apakah Roh Kudus itu ada di Anda atau ada di saya? Roh Kudus itu ada di dalam diri manusia, Bang. Sabar dulu. Roh Kudus ketika datang, dia akan mengingatkan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Iya, mengingatkan dalam hal-hal di mana kita mulai jauh daripada. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus katakan ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar dia terjaga-jaga supaya dia tidak ditangkap dan disalibkan? Apa yang Yesus katakan? Coba tanya Roh Kudusnya, silakan. Kita berdoa. Nabi Isa mengatakan, man ansari ilallah. Tidakkah engkau mau berjaga-jaga, berdoa bersama-sama denganku? Nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi pembelamu. Berarti roh kebenaran, Roh Kudus itu ada di kami. Karena kami justru yang ingat ajaran Yesusnya. Kalian, tunggu, kami bukan umat penghafal. Kami bukan umat yang bisa menghafal. Kamu bukan umat penghafal. Tapi kata Yesus, apabila Roh Kudus itu datang, dia akan mengingat. Berarti hafal. Harus menghafal. Dia akan mengingatkan kepada kalian apa yang pernah
katakan kepada kalian, ma qultu ani abudullah rabbi wa rabbakum. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Roh Kudus bekerja di Islam, bukan di Kristen. Itu fakta bang, itu real. Bagaimana mungkin kalian bisa ada Roh Kudus sementara kalian ini adalah korban dari keganasan Farisi? Kalian didoktrin Tuhan turun ke bumi, netek sama manusia. Didoktrin seperti itu. Manusia melahirkan penciptanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dari mana Anda mendapatkan? Oleh karena satu manusia yang turun ke bumi sehingga menjalarkan seluruh manusia kepada dosa kepada dunia. Fitnahan dari mana itu? Fitnahan dari mana? Punya ajaran dan punya iman yang dipercayainya, Pak. Kalau abang mungkin dari abang. Dan memang pasti tidak akan masuk dalam akal pikiran abang. Sama juga seperti saya. Justru abangku, justru saya sangat memahami ajaran Kristen itu. Saya paham betul ajaran saudara-saudara saya ini. Saya seibarat orang tua. Saya seibarat orang tua nih. Orang tua kalian, orang tua dari saudara kami Kristen. Yang sedang merengek-rengek, menangis-nangis, minta dibelikan kapal selam. Karena dianggapnya kapal selam itu ikan. Aku sebagai orang tua udah nasihatin, itu bukan ikan sayang. Enggak dong Pak, itu ikan. Buktinya dia di laut. Bukan, itu kapal selam terbuat dari baja. Bukan Pak, itu ikan. Buktinya dia gerak-gerak hidup di laut. Please Papa, jangan ganggu adek. Adek pingin ikan itu. Bukan sayang, itu kapal selam. Bentar lagi dia meledak, ada bom di situ. Enggak Papa, itu ikan. Papa jahat. Papa jahat banget, gak sayang adek. Itulah yang terjadi. Manusia melahirkan rasul utusan Tuhan, syah. Manusia melahirkan ciptaan Tuhan tanpa ayah, sah. Manusia melahirkan manusia dengan mukjizat, sah. Tapi ketika dikatakan manusia melahirkan penciptanya sendiri, itulah orang yang menganggap kapal selam itu adalah ikan di laut. Iya bang, itu fakta, itu real. Sampai orang Kristen itu, maaf nih, Maria yang gendong anak, gini nih. Maria gendong anak tuh. Ini anak kecil. Papa, Tante Maria kok gendong Tuhan kita gitu amat gayanya, Pak. Nah, itu bukan Tuhan kita. Itu Tuhan kita, Pak. Lagi detain sama Tante Maria. Ajakin Dedek dong, Pak. Ajakin Dedek main di rumah. Masa di rumahnya aja? Kita kan juga pingin Tuhan kita itu main di rumah kita. Dedek pingin cium pipi Tuhan, Papa. Itu anak kecil. Tapi kalau orang dewasa, yang digendong Maria itu siapa? Rasul, utusan Tuhan, manusia pilihan. Dia adalah juru selamat. Dia jalan menuju kepada pencipta. Itu orang dewasa. Tapi kalau orang kecil enggak. Tante, Tuhan kita kok lucu ya Tante ya. Imut-imut pula tangannya Tante. Jadi ini tangan ini yang menciptakan alam semesta Tante. Tantenya, mamanya pun bingung. Yang ngajarin kamu kalau anak tante Tuhan ini siapa nak? Papa. Di gereja kami diajarin gitu, Papa. Sama Papa diajarin juga. Malah Dedek waktu kecil tanya, Papa itu yang di tiang itu siapa? Kata Papa Tuhan. Wah, aku aja nih, tante aja nih yang lahirin dia, enggak pernah nganggap dia Tuhan loh nak. Tante jahat, ingkar Tuhan, tante dosa loh. Jadi maksud lu tante harus nyembah anak tante sendiri? Ya iyalah tante harus. Itu kan Tuhan kita. Awas lo ya tante, jangan jorok-jorok. Jangan lupa cebokin Tuhan kita ya. Awas kalau Dede sampai tahu, nah dijewer nanti sama ade sama kuping tante. Bingung si ibu.
Sok tahu lu ye, aku yang lahirkan. Bapak lu tuh ditelepon sama bapaknya. Hei, Aco, kau ajarkan apa anakmu itu? Ya sudahlah saudaranya Elizabeth. Ikuti aja, biar dia senang. Ajaran yang mematikan, membinasakan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Itu Bung. Tidak ada sakramen yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka pawai, bikin parodi, Tuhan Elohim turun ke bumi, diarak, dipandikan, dicuci kakinya, bla 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 bla. Tapi kalau di korban Parisi, tiap tahun mereka sudah berani keluar rumah tuh, keluar gereja. Dulu masih di dalam gereja, sekarang udah jalan raya. Ada Tuhannya dicampur rasa malu. Itulah cerminan 2 kali lebih jahat. Pencipta langit dan bumi diceritakan kayak begitu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wajarlah ketika Yesus bertemu dengan kalian, enyah miki dariku, aku tidak kenal ki. Maaf di, sorry lah de, aku tidak mengenal ki, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Mari ki di. Itu kata Yesus. Matius 7, 22, 23. Tapi Anda nggak berasa. Kenapa nggak berasa? Di sana tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban sedikit pun. Wajib begini, wajib begini, wajib begini. Bahkan kata Paulus, kalian sekarang bukan hamba Tuhan. Kalian sekarang adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, jangan lagi kamu ada penghambaan. Kalian adalah pewaris surga. Wow. Bagaimana nggak nyaman di situ? Nggak ada kewajiban. Yang kalau di Torah ini nggak boleh, ini nggak boleh, harus begini, harus begitu, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Berat. Datang Paulus, jangan lagi kau mau diatur tentang makanan yo, jangan lagi kau mau diatur tentang minuman yo, jangan lagi kau mau diatur tentang ibadah hari raya yo. Semuanya sekarang kau bebas. Kristus telah memerdekakan kita. Galatia 5 nomor 1, Kolose 2 nomor 6, 7, 8 dan seterusnya. Ini bagaimana tidak nyaman? Udah dia bukan hamba Tuhan, nyanyi sekali seminggu, kemudian di mana-mana hanya bernyanyi, kebaktian hanya bernyanyi, ketemu persekutuan bernyanyi. Saya pun mau masuk surga cuma nyanyi-nyanyi doang. Mau. Tapi gimana mau masuk surga abangku? Masuk akal aja kagak. Orang masuk surga kata Yesus, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum. Kata Yesus itu, kata Yesus loh, daripada orang kaya masuk surga. Itu kata Yesus. Betapa sulitnya masuk surga itu datang Kristen. Barang siapa yang berkata Yesus Kristus adalah Tuhannya dan apa yang dikatakan oleh mulutnya dipenuhi, diimani sepenuh hati, maka dia akan masuk surga. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Alamak. Betapa begitu menyederhanakannya. Kata Yesus, maukah aku tunjukkan kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh jasad dan melemparkan jasad masuk ke dalam api neraka jahanam. Kalau di Kristen cuma nyanyi-nyanyi, mimpi masuk surga. Harus begitu memang. Karena kalau tidak kayak begitu, bagaimana pendosa-pendosa ini mau kumpul? Wahai pendosa-pendosa, wahai yang suka korupsi-korupsi, yang suka bisnis gelap, yang suka zina, yang suka merampok, yang suka kumpul. Kalian semua adalah anak-anak Tuhan. Kalian pewaris surga. Kalian semua cukup 10% dalam sebulan penghasilan kalian. Ya, kalian tidak lagi hamba. Kalian semua adalah anak surga, anak Tuhan, anak Tuhan. Terpujilah Tuhan, kita tepuk tangan untuk Tuhan. Masuk surga. Mimpi. Mimpi tapi. Mimpi. Tahayul. Begitu saudaraku Nelson. Saya kira begitu. Aduh. Aduh, terpujilah Tuhan. Allahu Akbar, Masya Allah. Katakan, Iya, abang iya. ini
pintar bang. Ya, abangnya orangnya pintar. Terima kasih banyak abang. Nah, tapi memang dari ya agama kita memang, tapi saya mudah-mudahan ke depan kita sama-sama bergandengan tangan walaupun kita berbeda-beda dalam keyakinan. Jangan ke depan abang, sekarang. Sekarang kita harus bergandengan tangan menjaga toleransi untuk membangun Indonesia jaya. Kita boleh beda akidah, boleh beda agama, tapi kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Kita makan dari tanah yang sama, kita minum dari sumber air yang sama, kita hirup udara dari oksigen yang berada pada posisi yang sama. Agama bukanlah pembatas untuk kita berkarya demi bangsa yang kita cintai ini. Begitu abangku. Dari cara Masya Allah. Mama kenyang anak-anak, mama kenyang anak-anak, mama kenyang anak-anak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Menyampaikan ayat demi ayat itu sangat memang luas pemikiran abang ini. Dan saya angkat jempol, saya akui, hormat. Terima kasih Abang Nelson. Nanti kirim rekeningnya Bang ya. Biar saya biar nanti saya sedot rekeningnya dari sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya mau berdiskusi sama abang supaya ada hal-hal yang mungkin saya bisa pelajari, yang gitu. Iya. Sebenarnya dalam adalah di mana kita sama-sama saling ya bagaimana berbentokan begitu. Jadi sebenarnya kita juga sama-sama begini kok. Nah, bisa saja di saat abang ini menyampaikan, abang semua menyampaikan, bisa saja dalam saat dia renungkan, itu juga kan. Nah, tapi kalau ada orang yang menjelaskan sambil marah-marah kayak kerasukan setan begitu, orang itu akan bisa terima. Iya betul Bang, betul. Betul Bang Nelson. Hal ini seperti ini bisa saja orang lain iya betul juga kan yang abang Juma sampaikan itu. Iya. Itu seperti yang abang saya rasakan saat ini kan. Ya bagaimana Bang? Iya begitu aja Bang. Bagi dua kita. Iya. Jadi abang ini bisa jadi disebut ustadz. Abang sudah ustadz atau bagaimana Bang? Belum. Orang belum disunat kok jadi ustadz. Belum disunat. Belum Bang, belum. Wah, masa? Orang kalau muslim tetap harus disunat Bang. Tuh? Oh iya, maksudnya sunat kulub. Udah kalau itu. Udah sering pun disunat. Jadi kalau jadi ustadz mesti harus disunat apa ini Bang? Kalau jadi ustadz? Sunat hati. Tidak ada lagi maksiat. Abang belum sunat hati. Masih ada maksiat. Saya masih sering caci maki Bombom, gimana mau sunat hati abang? Bombom masih jahat sama aku. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau dalam begini kan juga pelajaran. Dan saya salut, abang kok bisa kuasai ayat-ayat Alkitab. Itu yang saya salut. Dan memang betul itu Bang. Dan betul Bang. Itu. Jadi Bang Suma ini termasuk salah satu pelopor pengingat Alkitab luar biasa. Iya, betul. Siap. Baik, Abang Nelson. Sebentar malam boleh gabung lagi kita ya, Bang ya? Sebentar malam jam berapa, Bang? Insya Allah jam 9 waktu Kota Makassar. Ya, tema Bang, saya menarik soalnya. Tema saya itu terkait Yesaya 53 itu adalah Yudas, bukan Yesus. Ya, Bang. Mungkin saya pulang dulu, Bang, karena ini saya masih di sekolah. Saya kan udah kelas berapa, Bang? Kelas 2, kelas 3? Saya kan mengajar. Oh, mengajar. Tadi kupikir siswa. Iya. Wah. Abang ini pendidik luar biasa, Masya Allah. Pencetak dan penentu masa depan negara adalah guru dan ibu guru, bapak guru, ibu guru, itulah
manusia-manusia baik mulia. Jadi terima kasih Bang ya sudah terima saya untuk diskusi di Sama-sama abangku. Sehat selalu Bang Nelson. Insya Allah mudah-mudahan ke depan ya kita diberkati, diberikan kesehatan. Siap. Kan ya Bang ya. Makasih abang, makasih. Siap. Ya terus ya. Ya Bang, sehat. Abang sudah menikah? Saya apa tadi pertanyaannya? Abang sudah menikah? Oh sudah. Kalau menikah sudah. Sudah. Iya. Iya. Sudah punya anak? Oh sudah, punya anak sudah. Berapa Bang? Anak baru 3, rencananya 18 kalau bisa. Anak angkat toh sebagian. Saya anak angkat. Saya anak sambung. Iya. Ada sambung. Kalau bisa anak sambung ada 7. Yang benar dong. Iya, anak saya 3. Alhamdulillah. Kandung ya Bang? Anak kandung. Sama Bang, saya juga baru 3. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Baru 3. Saya. Abang di kota mana? Saya di Makassar, Abang. Abang di mana? Manado, dekat Samratulangi, Bandara Manado. Oh, satu tanah kita. Aku tumitku di tanah ini kedengaran di Manado sana. Gedebuk, goyang di sana juga. Iya Bang. Masya Allah. Semangat Bang. Siap Bang. Siap. Saya orang Batak Toba. Oh, iya. Orang baik berarti, orang baik. Batak itu orang baik. Nah, di panigi mapangit ada yang Siap. Ya Bang, mungkin itu dulu Oke, Bang. saudara. Malam Thank you. Ya. Baik. Ya, selamat malam Bang. Terima kasih Bang. Malam saudaraku Nelson, sehat terus. Jadilah pendidik yang baik, menjadi Amin. teladan bagi anak-anak kita di sana. Amin. Ya Sip. Bang, kasih. Makasih Bang Nelson. Nanti habis Isya kita buat tema yang baru, membahas terkait dengan Yesaya 53 itu sekali-sekali bukanlah Yesus, tapi Yudas. Menurut perspektif saya, sasa saja toh. Namanya tak menyebut nama di situ. Bagus, aku bilang bukan bom. Halo, semangat sore, Saudara Pino. Bisa buka kamera Bang Pino. Saudara Pino yang baik, silakan buka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikum. Iya, Pino Muslim. Semangat aja Bang. Alhamdulillahirobbilalamin. Serius? Muslim Bang. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey. Ayo teman-teman, kalau masih ingin ada yang ingin disampaikan, masih ada waktu 15 menit. 1 menit tapinya ya, paling lama 1 menit, silakan saudara-saudara muslim. Kalau ada yang mau disampaikan, silaturahmi kita hari Jumat. 1 menit 1 orang. Silakan. Perkenalkan nama, buka kamera. Halo. Semangat sore, semangat malam. Halo. Silakan abang-abang yang baik hati. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, perkenalkan diri, dari mana? Ya, ini dari Gorontalo Bang. Gorontalo, Masya Allah. Tapi lagi Gorontalo. stand di Maluku Utara. Ya. Allahu Akbar.
Ya, silakan ada yang ingin disampaikan salam-salam kepada keluarga kita di Manado. Di Gorontalo. Gorontalo saya punya banyak teman kuliah dulu, cuman saya nggak tahu di mana tinggal di Gorontalo. Mereka rata-rata Indo, peranakan Arab. Ya, halo Bang, siapa ini? Cilu. Saudara Yorea. Kenapa gelap Bang? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf Bang, saya nggak bisa on cam ya, soalnya lagi di luar. Saya mau Iya, nggak menyampaikan apa-apa. doang sebentar ya Bang. Sesekali bahas itu Bang, Ismail dan Ishak ya, Apa? Ishak? anak Abraham. Oh iya, sip. Ismail dan Baik. Ishak. Baik Ibu, baik. Insya Allah. Terima kasih Bang. Makasih Ibu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yureo dari mana Bang? Islam? Halo. Yureo Islam? Medan Bang. Horas Bang. Islam Bang. Dari Kristen. Katolik. Protestan. Oh, Protestan. Boleh Bang, boleh. Apa yang ingin disampaikan? Silakan. Gak ada duit. Ya? Gak ada duit. Oh, nggak ada duit. Masya Allah. Iya. Iya Bang. Abang kerja, nggak kerja, belum kerja? Pengangguran Bang. Pengangguran. Usia berapa kita? 25 Bang. 55? 25. 25. Nggak kerja? Udah setahun pengangguran Bang. Di mana di Medan? Saya orang Medan, stay Bekasi. Di Tasik? Bekasi. Bekasi? Iya. Oh, ini cari kerja di Alfamart, Alfamidi gitu Bang? Gak ada Bang. Di toko. Udah pernah lamar kerja? Udah Bang, kami gak keterima. Tamatan apa rupanya? SMK. SMK padahal. SMK itu bagus. Di SMK itu banyak kerja. Kalau SMK itu punya skill. Tata boga atau apa? Itu masalahnya Bang, gak ada rezeki. Enggak lah. Jangan pesimis. Bekasinya di mana? Utara. Bekasi Utara. Iya. Iya deh, nanti coba ya DM aja, DM ya. DM ya. Oke. Thank you Saudara Yorea, Dinda Yorea. Ya, mudah-mudahan bisa dapat kerja yang baik ya. Amin. Amin. Ada lagi teman-teman? Masih ada kurang lebih 5 menit. Ada yang ingin naik nasihati Bang Zuma, silakan. Ayo. Yang Masya Allah, sahabat bagus, barakallahu fiik. Ada yang mau nasihatin Bang Zuma, silakan. Aku butuh nasihat. Halo, selamat sore. Silakan. Jangan ini. Oh, kalau ini sih bukan Muslim kayaknya kemarin. Silakan teman-teman yang Muslim, ajukan permintaan naik. Aku butuh nasihat. Nasihat apa aja? Yang baik tapi ya, saran dan kritik. Silakan. Iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu lakum Bang Zuma. Saya selalu mengikuti di live-nya Bang Zuma. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan selalu dan lindungan buat Bang Zuma dan rekan-rekan yang lain. Sedikit Bang Zuma, saya ada kesempatan udah lama sih unek-unek kepengen mau tanya Bang Zuma. Kebetulan di masa saya dulu, saya kelahiran 80 Bang Zuma. Dulu pernah saya berteman dengan sahabat. Iya Bang Zuma. Dulu saya pernah bersahabat sama-sama teman-teman dari Oten. Saya pernah dulu dia ledekin saya. Kenapa dulu
Tuhan kamu beda, Allah katanya kan. Sedangkan nama kami jelas Yesus, dan rupa bentuknya sudah juga fakta, sedangkan kalian tidak. Yang maksud saya itu Bang Zuma, sejak kapan Oten itu untuk hanya jadi Allah gitu Bang Zuma? Oh iya. Iya. Baik. Jadi sebenarnya mereka tidak menyembah Allah. Mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah makhluk Allah. Makanya dikategorikan musyrik. Nama Allah ini diambil ketika mereka masuk ke Indonesia doang, diterjemahkan kemudian dalam bahasa Indonesia kitabnya, ya nyantol nama Allah di situ dan mereka menyebutnya Allah gitu. Gitu Bang. Oke, ada lagi? Oh, udah turun abang kita. Ayo, silakan Mas Tika. Ayo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada nasihat buat saya, silakan cepat, 1 menit paling lama, silakan. Nasihat ya, nggak ada Bang Juma, fallback aja. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. Makasih Bang Juma, Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Auli. Semangat Bang. Adik. Semangat sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Mbak. Ya. Cuman mau salam dari Kotamu Bagus, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, Masya Allah. Ya. Luar biasa. Saya selalu Bang Zuma. Siap, Semangat alhamdulillah. dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makasih. Makasih. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi juga. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Dinda Dio, dari mana? Ada nasihat buat saya, silakan. Waalaikumsalam. Kendaku, salam kenal. Dari mana? Salam kenal juga. Ya, saya dari Jakarta Selatan, Kanda. Oh, sama, saya dari Selatan. Ya, lanjut. Bukan nasihat, cuman berdoa kali ya, doa yang terbaik. Doa, silakan. Doa saya buat Kanda Zuma supaya selalu istiqomah. Amin. Diberikan taufik selalu di atas kebenaran, berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan doa yang selalu kita panjatkan juga buat Bang Zuma, semoga segera ada calon kakak ipar yang solehah insyaallah. Amin. Kanda Zuma insyaallah. Amin. Hari akhir, sampai hari terakhir. Dan semoga persahabatan dan kekeluargaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga APII insyaallah biiznillah menjadi besar semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Makasih. Saya juga izin di fallback Kanda. Terima kasih. Makasih Dinda, makasih. Sehat selalu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, 5 menit lagi. Sebisa mungkin nanti setiap kita dialog ada sesi sebelum tutup ya, sampai 30 menit kita sapa-sapa gitu ya. Tapi yang sudah sapa jangan lagi. Allahu Akbar. Ya, dari mana Dek? Ade Handi. Salam. Ya, gimana? Salam dari Taiwan ya Bang. Taiwan, Masya Allah. Salam dari Taiwan. Iya Dinda. Apa itu? Sabar ya Bang. Sabarnya diluasin lagi karena pasiennya itu unik banget. Baik. Makasih atas nasihatnya, Masya Allah, luar biasa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Amin. Ade Handi, dari mana Dek? Iya Kak, dari Burundi. Dari Burundi, samanya kita. Saya dari burung perkutut. Allah Akbar. Ada pepatah Burundi mengatakan begini. Reso patembangingi naletei pamasin dewata. Naletei pamasin dewatai. Masya Allah, luar biasa. Itu bahasa Burundi ternyata ya. Iya. Iya. Ini kita tahu. Dia nama puasa pitu ngosot. Itu tuh kalana.
Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, ada nasihat buat saya kan, silakan. Ya. Nasihatnya adalah mari kita bersemangat. Nanti kita pusatkan di Bolangi. Oh iya, iya. Idul Kurban. Idul Kurban. Teman-teman yang ingin Idul Kurban silakan bergabung dengan kami. Dan dipusatkan di kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan di Masjid Nur Maulidah. Alhamdulillah, Masya Allah, amin. Yang mau silakan bergabung. Sapi boleh, terus domba boleh. Yang penting telur ayam juga jangan boleh. Jangan yang aneh-aneh deh kurbannya, kan kita kurban hewan ya. Nah itu intinya. 1M, Masya Allah. Bang Andi, kabar gembira Bang Andi. Tadi Datu nelpon. Dia juga lagi melakukan kristologi. Dia kajian kristologi juga dengan temannya dari Lebanon, tapi dia Kristen. Dia telepon minta data-data untuk pembibelan kepada temannya. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Doakan. Sambil main golok gitu. Jadi kan memang tamunya dari sana sambil main golok. Gitu. Iya makanya. Alhamdulillah kita doakan beliau panjang umur. Ini debat kita juga sapa dulu. Iya, lain datu sambil main golok. Dia debat juga ya. Lanjut. Iya. Allahu Akbar. Makasih Kanda, makasih. Ya. Halo Bang. Halo. Asmi tua. Bang Asmi. Oke, baik. Bang Andi, satu orang lagi Bang Andi sebelum kita tutup. Udah azan di sini soalnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya berucap. Iya Bang. Ya, dari saya Malaysia. Dari Malaysia nih Bang. Siap abangku. Sehat selalu Bang. Selalu ikuti Abang Zuma. Alhamdulillah. Mantap, Alhamdulillah. Bang Zuma. Itu Alhamdulillah, saja, Bang. makasih abang. Sampai-sampai. Oke, sip. Ya. Makasih. Bang. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Maaf ya teman-teman, nggak bisa naik semuanya ya. Insya Allah nanti setiap saya live untuk diingatkan yang mau naik untuk beri nasihat ke saya akan saya naikkan di penghujung live. Halo, semangat. Waalaikumsalam. Ya ini. Iya. Saya dari Jawa tapi domisili saya di Malaysia. Allahu Akbar. Iya Bang. Alhamdulillah saya semenjak mengikuti Bang Zuma ini banyak istilahnya pelajaran-pelajaran, ternyata ada di sebelah kita itu kayak gitu sifatnya, sikapnya ataupun kelakuannya gitulah. Jadi dengan tegasnya Bang Zuma mengutarakan data itu, nasihat saya tegaskan data mereka biar dia sendiri yang makan datanya sendiri gitu. Saya senang sekali Bang Zuma kalau Bang Zuma pakai data dia sendiri lebih pandai daripada data dia. Ya Allah, kenapa gitu. Iya. Dan sekali Masya lagi Allah. mudah-mudahan Bang Zuma, sekeluarga, semuanya kita semua yang ada seorang muslim khususnya tetap dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Bang Zuma. Makasih. Terima kasih. Makasih abangku, makasih. Saudara Sisi Timur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sisi Timur, ambil lagi. Semangat sore. Sore Bang. Dari Katolik. Saya Katolik, Bang Zuma tahu itu. Iya, siap Abang. Ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya ingin sampaikan tetap untuk Bang Zuma tetap fokus. Makasih Bang, makasih. Itu saja. Makasih saudara. Siap. Saya tetap mendoakan yang terbaik gitu ya. Makasih Bang, makasih. Tetap mendoakan yang terbaik bahwa persaudaraan kita tetaplah persaudaraan. Baik Apapun Abang, baik. Siap. Saya tetap setiap apologet itu yang mengedepankan itikat baik, data, karena begini, di dunia digital ini memang yang kedepankan itu adalah soal data. Iya Bang. Mau apologet manapun itu saya apresiasi, termasuk salah satunya idola saya Bang Zuma. Makasih abangku, Masya Allah. Salam hormat diberi. Makasih. Semoga tetap sukses selalu. Nanti sebentar dari live lagi saya akan hadirkan lagi gitu. Baik Bang, makasih Bang ya.
Ya, Makasih, salam. luar biasa. Salam. Ini saudara kita beda akidah, tapi ya baik. Dia melihat dari kacamata yang berbeda, Masya Allah. Ya, Ibu Tinatun, semangat malam. 1 menit menjelang maghrib. Ada yang ingin disampaikan? Oke, kita anggap beliau lagi istirahat, teman-teman sekalian. Halo Bang Suma, Assalamualaikum. 1 detik, ku bilang kan? 1 detik kalah cepat dari moderator. Baik teman-teman sekalian, moderator mohon izin saya ibadah dulu Dinda. Masya Allah sahabat Ukar, thank you barakallah fik. Kita ibadah dulu, sholat dulu insya Allah. Jadi teman-teman yang ada sesuatu yang penting kali ingin disampaikan kepada saya, berupa nasihat atau berupa kritik saran, boleh nanti. Saya juga butuh silaturahmi dengan antum semua. Hati saya beku, hati saya jadi keras, hati saya menjadi seorang yang keras hati karena setiap hari hanya dialog dengan saudara-saudara non muslim. Saya pingin nasihat-nasihat dari muslim supaya hati saya kembali lembut seperti anda semua sebagai sahabat-sahabat saya. Masya Allah. Sahabat Bastian dan semuanya, kita pamit ibadah dulu ya. Insya Allah jam 9 jam 9 waktu Makassar kita jumpa lagi. Ajak semua teman-teman Oten yang mau berdiskusi untuk masuk ke kita. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.